Nah ini salah satu, hanya satu peristiwa aja. Jadi ternyata saya cukup kaget juga. Saya sering recycle satu pekerjaan itu kadang bisa sampai 5 kali kejual, dipakai untuk beberapa majalah. Yang pertama tadi foto media, majalah lokal, bayarannya juga lokal sekali gitu. Tapi saya juga senang juga, nggak apa-apa gitu. Karena kalau nggak gitu mereka juga nggak punya bahan untuk dipublish gitu. Nah akhirnya ini beberapa tahun kemudian ada yang pakai lagi Asian Geographic Singapura, juga dengan angle yang sama, Bromo, tapi mereka lebih ke apa ya, tempat untuk memotret yang sangat eksotis gitu. Angle-nya lebih di situ. Jadi dia ambil beberapa, itu ada beberapa artikel. Kemudian saya menawarkan diri, gimana kalau Bromo itu cukup menarik juga, itu secara budaya, secara landscape gitu. Akhirnya ya sudah, mereka pakai foto-foto ini dengan layout yang nggak beda jauh dengan foto media, cuma dia layoutnya lebih besar. Nah, tahun-tahun 99 saya sangat efektif berjalan pergi ya gitu. Yang ikuti WWF, menelusuri badak di ujung kulon yang 2 minggu jalan kaki waktu itu. Bayarannya juga tahu sendiri ya, sebenarnya. Tapi saya senang punya stok badak, dan ya sudah sambil eksplorasi gitu, saya memotret sambil belajar membuat foto story, dan akhirnya ada yang mempublish. Kemudian akhirnya saya lebih mendalami setelah membuat foto story yang secara umum ya, tentang festival, terus tentang eksplorasi. Saya sekarang lebih tertarik pada sebuah personal photo project. Personal photo project intinya ya apa yang menjadi ketertarikan kita, dan di situ saya mencoba menggali foto project itu. Jadi simpel sekali, karena dari dulu saya senang dengan perjalanan di gunung. Saya juga bikin personal project juga nggak jauh-jauh, dalam arti nggak jauh-jauh dari kesenangan saya. Saya mencoba mulai saat itu, saya mulai dari Bromo, tiba-tiba saya berpikir bahwa oke, saya mulai membuat sebuah personal foto project tentang gunung berapi, tapi kalau gunung berapi so what gitu. Saya hubungkan dengan kisah mistik yang meliputi masyarakat di sekitarnya. Akhirnya passion saya waktu itu udah mulai tinggi setelah tahun 2000. Hampir setiap suro saya pergi ke gunung. Entah itu ke tempat silat, tempat bertapa, apapun, bau menyan pokoknya tiap suro. Karena ya acaranya pasti di gunung, pasti suro gitu. Jadi udah motretnya gelap, kayak di Puncak Labuan gitu juga, umpama di Hargo Dalem itu tempatnya gelap, motretnya kalau pakai flashnya orang yang nggak mau, pakai lilin, pokoknya udah gelap, bau menyan. Udah pasti tiap tahun saya keliling dari Gunung Sundoro, Sumbing, ke Rinjani, apapun yang ada masyarakat mistik, yang sekarang di Kompas mungkin teman-teman udah tahu ya, Ring of Fire pada saat itu sekarang udah dibuat, dan sebelum John Steinmeier itu saya sudah memulai sesuatu yang cukup menarik bagi saya untuk membuat personal foto project itu. Nah ini mungkin cuplikan sekelumit ya. Itu yang sebelumnya ini Bang. Oke, ini hanya cuplikan. Saya membuatnya juga nggak sempurna karena ini proyek sampai sekarang nggak pernah selesai sebenarnya. Tapi saya sangat senang sekali, meskipun ini nggak pernah selesai sampai sekarang. Tapi ini yang mengawali saya sangat tertarik pada mendalami sesuatu masalah, memotret. Saya mulai dari tahun 99 dan sampai sekarang pun saya tetap melakukannya kalau punya waktu. Gitu. Jadi ini long term project yang terus berjalan dan belum berhenti. Biasanya kalau saya membuat foto personal foto project itu saya bagi per chapter.
karena cerita tentang gunung, mulai dari Bromo secara mistik, kemudian saya mencoba lain lagi angle kayak di Ijen, membuat gunung sebagai tempat hidup rakyat yang tinggal di sekitarnya. Nah, biasanya satu persatu itu saya coba lepas ke media biasanya. Yang Bromo tadi saya banyak lepas di media juga. Kemudian yang cerita tentang Ijen, ini saya juga senang secara finansial waktu itu karena banyak sekali yang dipakai, meskipun memotretnya cuma 2 hari. Saya bikin projectnya, tapi saat itu karena mungkin mereka sangat tertarik ya masih ya dengan gunung api, sampai sekarang saya pikir juga masih secara Ijen banyak sekali yang mereka pakai saat itu. Ada yang satu ini majalah Missio Aktuell, majalah Jerman, yang dia memakai 1 halaman penuh aja. Nah ini ada majalah Belanda juga, tapi dia memakai beberapa foto dengan layout yang berbeda juga. Ini masih rangkaian juga dari majalah Belanda waktu itu, majalahnya International Samenwerken. Nah ini di tahun 2001, 2 tahun setelah saya bikin ini, saya coba tawarkan lagi dan mereka masih mau mempublish lagi, dan saya senang lagi waktu itu karena bisa dipakai cover salah satunya di Asian Geographic. Layoutnya juga nggak beda jauh. Orangnya mungkin sekarang udah tua ini ya. Beberapa tahun yang lalu, tahun 99, mungkin udah, yang Pak ini saya yakin udah gak kuat ngangkat ini. Nah, setelah memotret proyek Gunung Berapi sambil berjalan, tiba-tiba saya mendapatkan tawaran dari Getty Images New York. Waktu itu dia baru membuat foto agency baru di Indonesia, dan mereka mengontak saya untuk menjadi koresponden di Indonesia dan di Asia Tenggara untuk liputan-liputan itu, news terutama. Nah, saya mulai balik lagi ke news. Terus terang pada saat itu lagi rame isu-isu tentang terorisme sekitar tahun 2002 ke atas. Ya, foto-fotonya banyak kan foto-foto news, ada beberapa feature tapi lebih banyak featuring news. Ini foto tentang bom Bali, ini Timur waktu independen, dan ini sama sekitar ya Timur setelah kemerdekaan lah ya. Jadi ini hanya gambaran aja jauh. Akhirnya saya banyak lagi ke peristiwa news, tapi lebih banyak beda sama di AFP karena di sini saya lebih banyak bisa berkreasi, bisa menawarkan kira-kira apa yang mereka tertarik, kemudian saya membuat sesuatu menurut apa yang saya pikir menarik gitu. Nah, ternyata kalau di Indonesia aja membosankan. Bukan berarti saya memotret di luar negeri lebih bagus. Saya ingin mencari perspektif baru, gimana sih saya coba hidup di luar negeri seperti orang-orang. Saya waktu itu juga ngelihat orang-orang aja berani kere di luar negeri untuk menjadi fotografer. Saya coba menjadi kere di luar negeri juga lah. Ya udah, saya pergi ke negara Nepal. Nggak lama sih waktu itu, 4 bulan. Terus kemudian juga gimana ya, saya mencoba hidup dengan fotografi juga itu. Karena ya saya ingin belajar juga dari bisnisnya, kemudian cara mengelola. Kalau saya pergi ke luar negeri, kalau di Indonesia kan, kalau dulu saya mikirnya begini, mereka mencari saya karena saya orang Indonesia. Kalau saya pergi ke luar negeri, apakah saya masih dipikir bahwa saya diperlukan sebagai fotografer? Tesisnya sangat sederhana. Kebanyakan mereka pikir, wah kamu dipakai di sini karena kamu tinggal di Indonesia, mungkin lebih murah daripada menerbangkan orang dari Eropa ke Indonesia. Saya pakai logikanya kebalik gitu. Oke, saya ingin menambah perspektif baru, pergi ke Nepal, dan saya coba tawarkan mereka, mau nggak mereka memakai saya gitu. Saya tidak tinggal di Nepal, banyak orang Nepal juga gitu. Ternyata
beberapa majalah, terutama majalah di Belanda dan majalah Eropa masih memakai juga gitu. Jadi intinya sebenarnya masalah trust, masalah kemauan kita dan masalah apa yang kita tawarkan gitu. Akhirnya saya banyak liputan-liputan di pengungsi Butan waktu itu, untuk yang bisa paling enggak saya bisa tinggal agak lama gitu. Tinggal agak lama, kemudian menghidupi saya sehari-hari untuk kerja dan sambil jalan-jalan gitu. Nah ini salah satu liputannya, ini ada di buku Passing, ini buat cover. Begitu mereka, ini majalah Belanda tentang development sebenarnya intinya. Mereka mau mencabut fundingnya dari Nepal, ya mereka pakai ilustrasi ini. Nah setelah saya pulang, saya biasanya ngumpul-ngumpulin juga mana ya yang bisa saya publish dan paling tidak dipakai di lokal. Wah itu foto media udah almarhum, tiba-tiba ada snap, ya karena orangnya nggak beda jauh. Saya punya ini loh gitu. Nulis, wah kalau nulis saya pasti dikit-dikit bisa lah gitu. Ya sudah, sambil bekal tulisan biasanya saya mesti kirim satu paket ke mereka. Jadi freelance itu nggak gampang, mesti ada galau. Ternyata setelah bolak-balik itu masih berpikiran panjang bahwa akhirnya jalan saya kemana ya gitu ya. Akhirnya setelah saya balik ke Indonesia, setelah saya pergi, yang menguntungkan saya banyak link akhirnya terbangun juga dengan majalah-majalah yang berhubungan dengan development atau NGO atau LSM. Nah dari situ saya memulai lagi sesuatu yang berbeda lagi. Saya akhirnya lebih banyak kerja buat NGO, dan waktu itu Jiwa Foto lagi kenceng-kencengnya membuka diri. Jiwa Foto itu waktu itu tahun 2002 itu kita rata-rata yang sangat senang membuat foto story, kemudian rata-rata fotografer freelance jadi satu untuk sebuah agensi foto di Indonesia yang non state ya. Ada Rama Surya waktu itu, terus Denny, saya sendiri, belakangan Toto Santoko Budi juga masuk, terus ada Robianto juga. Nah, waktu itu sangat menyenangkan tahun-tahun itu. Saya bisa berkreasi bersama kawan-kawan di Indonesia, kemudian untuk membuat story, kemudian mereka memasarkan story-story itu untuk publikasi internasional. Jadi saya nggak pusing untuk apa ya, harus menawarkan langsung ke user. Jadi mereka yang melakukan, ya udah sebagai agensi mereka potong. Biasanya ada yang 40-60, 30-70, kalau stok biasanya 50-50. Silakan. Limited tenan ya, Bu. Oke, monggo. Terus seperti biasa, kalau ada peristiwa-peristiwa besar pasti mereka banyak mengontak fotografer di Indonesia. Waktu itu karena saya punya komit sama Jiwa Foto, apapun saya bekerja itu atas namanya Jiwa Foto gitu. Itu sampai sekitar tahun 2007 lah gitu. Nah, ini salah satu beberapa cover yang dipublish lewat Jiwa Foto sebagai agensinya. Kalau lagi terus terang memotret sesuatu yang news atau apa, waktu itu bosan banget. Saya bosan sekali. Sorry Mbak Ana. Nah itu bosan pun melanda, galau sekali waktu itu. Karena biasa, aduh, memotret peristiwa, memotret news ini. Akhirnya saya mencoba mencari sesuatu yang lain. Nah waktu itu saya memulai proyek Rel Waktu
Intinya saya ingin bersenang-senang dengan fotografi. Saya ingin menikmati perjalanan yang sesungguhnya dengan kamera kecil, dengan hati riang. Biasanya saya memotret, ya meskipun seneng ya, tapi ditarget harus mendekati subjek. Subjeknya harus saya dekati, saya harus berbicara, apapun lah etika-etika jurnalismenya harus saya jalankan, karena itu reportas. Ini saya mencoba berbalik. Saya hanya pengen duduk, orang hanya di depan saya, langsung saya foto. Mewah sekali intinya. Saya nggak mendekati orang untuk memotret sedekat mungkin. Saya intinya waktu itu hanya duduk di kereta, duduk bawa kamera pocket yang menarik menurut saya foto, ceklik, ceklik. Kalau nggak, saya nggak nguber, nggak apa, ya udah yang lewat di depan mata aja. Saya pengen senang-senang dengan fotografi, karena sebelumnya fotografi meskipun senang, kadang-kadang saya menjadi buruh juga ya. Dengan foto pressure, hal-hal semacam kayak gitu. Nah tahun 2006 akhirnya ini pameran pertama saya di galeri foto Antara waktu itu. Orang banyak menanyakan, kok kameranya tidak foto-foto news atau apa, kok malah pakai kamera pocket, pakai film. Ya karena ini saya berpikir inilah karya saya yang sangat saya senangi gitu. Menyenangkan sekali, saya bisa bersenang-senang dengan fotografi yang sebelumnya kurang senang. Oke, teaser. Jadi itu yang terus terang dari awal saya tadi cerita foto, saya memulai foto news dan tiba-tiba saya sangat berbahagia sekali dengan hanya kamera kecil. Saya bisa bersenang-senang tanpa dituntut apapun. Saya yang biasanya mendekati subjek hari itu tidak mendekati dan memotret dengan riang itu. Nah, akhirnya ya udah. Waktu itu saya melakukan pameran dengan biaya saya sendiri juga, 33 foto, cukup besar waktu itu, ukurannya ada yang 120, 150, kuratornya Mas Oscar Matullah. Terus kemudian konsepnya waktu itu ada kayak kereta api yang foto-foto shaking, memanjang 40-60 kali 6 biji, kemudian yang berhenti, freeze itu 120 kali 150. Jadi itu. Tapi saya senang sekali, ini biaya total waktu itu saya biayai sendiri juga, meskipun habis itu saya bokek juga, gitu. Waduh saya mesti kerja lagi gitu. Ya. Tapi sangat menyenangkan, gimana juga memulai personal project yang saya senangi dan saya sangat punya passion di situ, sangat menyenangkan. Gitu.